Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Pak Uus Koswendi MPD, atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah siap mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eliza Rina Eka Putri. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan pengatur jalannya presentasi kelompok kami, kelompok 3A2 kali ini. Perkenalkan rekan-rekan saya. Pemateri pertama ada Sri Wahyuni, pemateri kedua ada Agnia Nurmalasari, pemateri ketiga ada Hanan Imelda, dan pemateri keempat ada Rika Rosmiati. Di mana kelompok kami akan menyampaikan tentang kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha. Apa dan bagaimana sih kerajaan-kerajaan itu, tentang berdirinya, runtuhnya, dan peninggalannya. Untuk lebih jelas, mari kita simak materi yang akan kami jelaskan tentang kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha. Materi pertama yaitu tentang munculnya kerajaan Hindu yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Sri Wahyuni. Kepada Sri dipersilahkan. Mula munculnya kerajaan Hindu di Indonesia. Munculnya kerajaan Hindu di Indonesia didasari dengan masuknya agama Hindu zaman dulu. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh musafir India. Hal tersebut diperkirakan terjadi ketika masuk awal Tarik Masehi. Pada saat itu muncullah kerajaan Hindu di Indonesia. Terdapat 4 kerajaan yang terkenal dan populer pada zamannya hingga saat ini. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang terletak di daerah Muara Kaman yang bertempat di tepi sungai Mahakam. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena merupakan kerajaan yang pertama didirikan oleh Kadungga pada abad ke-44 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa yupa yang merupakan tiang batu untuk digunakan sebagai pengikat hewan yang dipersembahkan kepada Brahmana, pemilik kasta tertinggi. Pada awal kerajaan Kutai masuk ke Indonesia, dipimpin oleh Raja Kudungga yang merupakan raja pertama. Selanjutnya, kekuasaan dipimpin oleh putra Raja Kudungga, yaitu Raja Aswawarman, yang cakap dan kuat pada zamannya. Pada masa pemerintahan Aswawarman, kerajaan Kutai mulai memperluas kekuasaannya, yang dibuktikan dengan adanya upacara Asmaweda pada zaman itu. Selanjutnya, kekuasaan diambil alih oleh Raja Mulawarman yang merupakan putra dari Raja Aswawarman. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar di kerajaan Kutai karena pada zaman itu kerajaan Kutai mengalami kemajuan dan kejayaan yang luar biasa, yang dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan seperti 7 yupa, ketopang sultan, kalung jiwa, kalung uncal, kura-kura emas, pedang sultan Kutai, tali suwita, keris bukit kang, dan kelembu kuning. 2. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua kedua. Kerajaan Tarumanegara muncul setelah kerajaan Kutai. Nama Tarumanegara berasal dari 2 kata, yaitu Taruma dan Negara, yang berarti Sungai Citarum dan Negara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 358 Masehi yang terletak di Sungai Citarum, Banten. Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 3 raja berturut-turut, yaitu raja pertama adalah Raja Jayasingawarman yang memerintah selama 24 tahun lamanya, mulai dari 358 Masehi hingga 382 Masehi. Raja Jayasingawarman
merupakan pewaris tahta di kerajaan Salakanegara untuk menggantikan ayah mertuanya. Namun, karena kekuasaannya diserang musuh, maka sang raja memindahkan pusat pemerintahan kerajaan di daerah Pasundan dan berganti nama menjadi Kerajaan Tarumanegara. Setelah itu, dilanjutkan kepemimpinan oleh Raja Darmawarman yang merupakan putra pertama Jayasingawarman yang memiliki nama lengkap Rajarsi Darmayawarman Guru yang merupakan seorang pemimpin agama. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh putra Darmayawarman, yaitu bernama Purnawarman, yang memiliki gelar Sang Pramdara Sakit Putusa. Purnawarman berkuasa dari tahun 395 hingga 430 Masehi. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Citarem. 2. Prasasti Kebon Kopi. 3. Prasasti Jambu. 4. Prasasti Tugu. 5. Prasasti Awi. 6. Prasasti Muara Ciaden. Dan 7. Prasasti Lebak. 3. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di ujung timur Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Kediri muncul karena adanya perpecahan antara Kerajaan Medang dan Ibu Kota Daha, dikarenakan perebutan kekuasaan antar kedua putra mahkota dari Raja Airlangga. Silsilah kepemimpinan Kerajaan Kediri. 1. Raja Jayawarsa merupakan pemimpin pertama yang dibuktikan dengan adanya peninggalan prasasti Sirah Keting. 2. Raja Bameswara. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Kediri berada di masa yang stabil dan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti yang banyak memuat tentang hal-hal mengenai keagamaan dan kepercayaan. 3. Prabu Jayabaya. Raja yang menjadikan seluruh rakyat Kerajaan Kediri makmur dengan hasil perkebunan dan pertanian yang melimpah. 4. Kerajaan Saweswara. Raja Kerajaan Kediri yang terkenal dengan ketaatan kepada agama dan senang berbudaya. 5. Raja Aryaswara berkuasa pada tahun 1171 Masehi dengan gelar Abhisekannya. 6. Raja Gandra. Saat memimpin Kerajaan Kediri, terdapat hal unik yang dilakukannya, yaitu memberikan gelar kepangkatan dalam istana dengan nama hewan. 7. Raja Kameswara. Menurut sejarah, pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Kediri mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. 8. Raja Kertajaya. Pemerintahannya berlangsung selama 32 tahun lamanya dan sangat terkenal dengan nama Dandang Gendis. Pada masa ini, Kerajaan Kediri mulai terpuruk karena hubungan sang raja dengan kaum Brahmana juga memburuk. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perang antara raja dan Ken Arok. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Prasasti Sirah Keting. 2. Prasasti Ngantang. 3. Prasasti Jaring. 4. Prasasti Kamulan. 4. Kerajaan Singasari. Kerajaan Hindu yang terkenal pada masanya adalah Kerajaan Singasari yang berdiri sekitar tahun 1222 Masehi, tepat setelah terjadinya perang antara Kerajaan Kediri yaitu Kertajaya dengan Ken Arok. Pada saat perang berlangsung, Ken Arok berhasil menggulingkan kekuasaan Kerajaan Kediri. Raja-raja kepemimpinan Kerajaan Singosari. 1. Ken Arok. Pada masa pemerintahannya, Raja Ken Arok lebih memilih fokus membersihkan namanya dengan mendirikan dinasti Girinda Wangsa dari banyaknya skandal yang beredar, mulai dari membunuh Mpu Gandring, Tunggal Ametung, dan mengawini Ken Dedes, dan memberontak terhadap Kerajaan Kediri. 2. Anuspati. Anuspati merupakan putra pertama dari Raja Ken Arok. Raja Anuspati memiliki banyak sekali perilaku buruk. Ia sangat senang melakukan hal-hal yang melanggar, seperti sambung ayam. Bahkan ia juga yang membunuh Ken Arok ayahnya sendiri. 3. Tohjaya.
Raja setelah Anuspati ini merupakan anak Ken Arok juga. Ia merebut kekuasaan Anuspati dengan cara membunuhnya dengan keris yang sama digunakan untuk membunuh Ken Arok. 4. Wisnuwardharma Ranggawuni. Kedua raja tersebut memimpin kerajaan Singosari setelah berhasil menggulingkan Tohjaya. Pergulingan raja sebelumnya dilakukan atas dasar tuntunan terhadap hak kekuasaan bersama Mahisa Cempaka. 5. Kartanegara. Raja termuda di sepanjang sejarah kerajaan Singosari. Meskipun menjadi raja saat usia muda, Kartanegara tergolong raja yang ulung namun totaliter. Kebijakan yang diambil olehnya didukung oleh rakyat, namun juga menimbulkan kebencian. Peninggalan kerajaan Singosari. 1. Candi Jago, 2. Candi Singasari, 3. Candi Jawi, 4. Candi Sumbarawan, 5. Candi Kidal, 6. Arcadawarapala, 7. Prasasti Singasari, 8. Prasasti Manjusuri, 9. Prasasti Mula Malurung, 10. Prasasti Warure. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk melengkapi persen ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator, yakni Agnia Nurmalasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang awal mula kerajaan Buddha di Indonesia. Ajaran agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia dilakukan melalui jalur perdagangan. Perkembangannya agama Buddha memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Wangsa Shailendra menguasai daerah Mataram sejak tahun 750 Masehi, yakni setelah Wangsa Sanjaya berkuasa. Raja-raja dari warga Shailendra adalah pemeluk agama Buddha. Kerajaan Mataram Buddha merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Buktinya, wilayahnya luas dan peninggalan-peninggalan berupa candi yang begitu megah. Salah satu peninggalan kerajaan Mataram Buddha adalah Candi Borobudur. Seperti yang kita ketahui, Candi Borobudur terletak di daerah Jawa. Selain Candi Borobudur, ada juga peninggalan Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Pawo. Yang kedua, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sejak abad ke-7, yang merupakan kerajaan kecil berpusat di Muara Takus atau Riau. Kemudian kerajaan berpindah ke muara Sungai Musi, Sumatera Selatan di bawah pimpinan Raja Balaputra Dewa. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk melengkapi presentasi kali ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator Hanan Imelda. Sejarah perkembangan Hindu-Buddha. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 3 teori yang menyangkong pendapat ini, yaitu teori Brahmana, teori Waisa, dan teori Kesatria. A. Teori Brahmana oleh J.C. Van Leur. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Dasar teori ini adalah prasti-prasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang mayoritas menggunakan huruf Pawala dan bahasa Saskestra. B. Teori Waisa oleh N.Z. Krom. Teori Waisa menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisa atau pedagang yang merupakan golongan terbesar di masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. C. Teori Kesatria oleh C.C. Brajmokharjin dan Z.L. Moens. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria.
Dalam teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. D. Teori arus balik oleh F. D. K. Roach. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bosch, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India kepada orang Indonesia, yang kemudian orang-orang tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya. E. Teori Sudra oleh Van Weber. Dalam teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi sehingga terjadi perkembangan dan signifan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu dan Buddha yang terjadi sejak awal abad kedua Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara pada masa itu. Pengaruh tersebut bahkan masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini, baik itu pengaruh yang mutlak berasal dari ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha ataupun pengaruh yang berasal dari akulturasi budaya India dengan budaya lokal di masa itu. Pengaruh itu terjadi dalam sejumlah bidang, di antaranya 1. Bidang agama, 2. Bidang politik dan pemerintahan, 3. Bidang arsitektur, 4. Bidang bahasa dan aksara, dan 5. Bidang sastra. Faktor penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Menurunnya kekuatan kerajaan. Semakin banyak kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan kuat, sehingga pengaruh dan kekuatan kerajaan Hindu-Buddha semakin menurun. 2. Pewaris kerajaan tidak cakap. Tidak adanya pewaris kerajaan yang cakap dan lebih baik dari para pendahulunya membuat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha semakin menurun perkembangannya. 3. Perang saudara. Tidak cakapnya para pewaris tahta kerajaan juga diperparah dengan keadaan saudara yang sebagai besar dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan. 4. Kerajaan bawahan melepaskan diri. Kerajaan melemah. Kerajaan induk yang sedang sibuk dengan perang saudara, maka hal ini terjadi kesempatan bagi kerajaan-kerajaan bahwa untuk memerdekakan diri dan menjadi kerajaan merdeka. Selain itu, kerajaan bawahan tersebut semakin kuat dari sisi ekonomi dan militer. 5. Lemahnya keadaan ekonomi dan militer. Karena perebutan kekuasaan peperangan, maka keadaan ekonomi dan militer kerajaan Hindu-Buddha semakin terpuruk. Diperparah lagi dengan semakin banyaknya perdagangan Melayu dan Timur Tengah yang mengambil alih jalur perdagangan yang strategis. 6. Agama Islam berkembang pesat. Penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah dan diterima dengan baik oleh para penguasa di banyak wilayah membuat mereka melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan atau tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi atau memuliakan Buddha. Di antaranya ada beberapa nama-nama candi. Yang pertama ada Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang, adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad 9 Masehi. Candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, dan Kecamatan Prambanan, Klaten. Yang kedua ada Candi Gendong Sungko, adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Badungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi ini ditemukan oleh Raffles pada tahun 1804. Ketiga ada Candi Kidal. Candi Kidal secara arsitektur terkenal dengan budaya Jawa Timuran, telah mengalami pemunggaran pada tahun 1990. 4. Ada Candi Singasari. Candi Singasari terletak di Desa Candi Gerong, Kecamatan Singgosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan kertas dan tanah lama.
Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi mendalami akhir zaman prasejarah. Ini babakan dalam sejarah kuno Indonesia yang masyarakat belum mengenal tulisan, menuju zaman sejarah di mana masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Ilmu yang mempelajari tentang prasasti disebut ilmu epigrafi. Ada 5 prasasti, yaitu Prasasti Mula Warman, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu atau Pasir Kolengkak, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Canggal. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk melengkapi presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator Rika Rosmiati. Awal mula kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam merupakan salah satu jejak sejarah yang membentuk kebudayaan Indonesia menjadi era kerajaan terakhir setelah Hindu-Buddha. Kerajaan Islam diperkirakan baru masuk pertama kali ke Nusantara sejak akhir abad ke-6 Masehi. Terdapat banyak teori tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Semua teori tersebut menjelaskan bahwa agama Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari negara-negara yang berbeda. Antara lain, teori-teori tersebut adalah yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh kelompok peneliti yang berasal dari negeri kincir angin, yaitu Belanda. Peneliti-peneliti tersebut ialah P. Gnepel, Snokhurroj, dan Mokyut, yang berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Gujarat, India. Semua pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai sumber sejarah dan sejak saat itu kerajaan bercorak Islam mulai muncul. Yang kedua yaitu teori Mekkah. Teori Mekkah menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara diperkirakan pada abad ke-7 Masehi dan meyakini bahwa Islam di Nusantara berasal dari tanah Arab atau Mesir yang dibawa oleh kaum Sufi. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam datang dari Persia yang dikemukakan oleh peneliti bernama P. A. Hussein Jadiningrat. Pasalnya, banyak sekali kebudayaan di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan budaya Persia. Yang keempat, teori Muslim Tiongkok. Teori terakhir adalah teori Muslim dari Tiongkok. Dalam teori tersebut diuraikan bahwa Islam berasal dari Muslim Tionghoa yang dibawa oleh pedagang. Kemudian, pedagang tersebut menjalin pernikahan dengan penduduk setempat, sehingga lambat laun semua orang memeluk agama Islam. Hukum Islam pada kerajaan Islam di Indonesia. Hukum Islam pada kerajaan Islam di Indonesia diterapkan yang pertama di Kerajaan Samudra Pasai tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi di Aceh Utara, yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Soleh. Yang kedua yang menerapkan hukum Islam yaitu Kesultanan Cirebon atau Priangan pada tahun 1430 sampai 1677 Masehi. Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat adalah Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak pada tahun 1475 sampai 1548 Masehi. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah, berada di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V. Yang keempat yaitu Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1496 sampai 1903 Masehi, didirikan oleh Sultan Ali Mughiyah Shah atau Sultan Ibrahim pada tahun 1511 Masehi. Yang kelima yaitu Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan tahun 1520 sampai 1860 Masehi. Kerajaan Dada di Kalimantan merupakan kerajaan yang beragama Hindu
Kemudian kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam yang dikenal dengan Kerajaan Banjar. Berubahnya kerajaan terjadi setelah Pangeran Samudra masuk Islam dengan bantuan Sultan Demak setelah memenangkan pertempuran melawan Pangeran Tumenggung dari Daha. Dan yang keenam ada Kerajaan Banten tahun 1526 sampai 1813 Masehi. Wilayah Banten pada mulanya dikuasai Kerajaan Pajajaran sebelum akhirnya ditaklukkan oleh tentara Demak, Sunan Gunung Jati, dan Hasanuddin. Oh, ternyata kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha, sangat bermacam-macam ya teman-teman. Sepatutnya kita sangat bangga sebagai warga negara Indonesia, dan kita harus saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Karena menghargai jauh lebih indah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiatu.